Bayangkan hidup tanpa eskalator. Wah, pastinya melelahkan. Cuma atlet profesional yang sanggup menaiki seluruh anak tangga tanpa sesak napas. Tapi, bagaimana sih cara kerja eskalator? Dan mengapa anak tangganya curam? Naiklah, kita akan bahas satu-satu. Semuanya dimulai tahun 1890-an, bersamaan dengan awal kehadiran Coca-Cola, coklat Hershey, dan dunia perfilman. Sebuah alat aneh dibangun di Coney Island Park, New York. Benda itu bergerak menanjak dengan kemiringan 25 derajat setinggi 2 meter. Penonton dibuat terpukau dan juga sedikit mual oleh tangga berjalan yang futuristik. Inilah eskalator pertama di dunia, wahana sementara pada sebuah taman hiburan. Kemudian, eskalator modern, mari kita bedah cara kerjanya. Eskalator pada dasarnya terdiri dari 2 rantai yang berputar. 2 pasang gear besar yang terhubung ke motor elektrik menggerakkannya terus-menerus. Rantai, rel pemandu dan motor berada di dalam rangka logam kokoh yang disebut truss yang melintang di antara lantai. Setiap eskalator juga punya pegangan tangan yang digerakkan oleh motor yang sama. Tapi kenapa gerakannya lebih cepat dibanding anak tangganya? Sabar dulu, nanti kita bahas. Tiap anak tangga eskalator punya 2 roda pada masing-masing sisinya. Yang bagian atas ditarik oleh rantai dan bergulir di sepanjang rel pemandu. Yang satunya lagi menjaga agar tetap bisa dinaiki. Saat anak tangga berada di bagian atas atau bawah, ia akan berbalik dan begitu seterusnya. Tapi kamu tidak melihatnya. Semua prosesnya terjadi tepat di bawah kakimu. Jadi secara teknis, saat naik eskalator, kita berdiri di bagian luar dan dalamnya secara bersamaan. Mungkin di dunia paralel, dirimu yang satunya ada di bawah sana. Dari mana asal nama eskalator? Lebih dari seabad yang lalu, perusahaan Otis mendaftarkan merek dagang eskalator. Merupakan gabungan dari kata dalam bahasa Latin scala yang berarti tangga dan elevator dalam bahasa Inggris. Awalnya, eskalator adalah sebuah merek, tapi semenjak jadi sangat terkenal, kata tersebut malah merujuk pada barangnya. Seperti kalau kita menyebut plester sebagai Hansaplast. Eskalator merupakan varian dari ban berjalan yang bisa kamu lihat pada treadmill atau kasir di supermarket. Ya, eskalator membawa orang naik atau turun dan ban berjalan pada kasir mendekatkan barang ke petugas. Tapi prinsip kerjanya sama saja. Resorski juga menggunakan sistem ini untuk membawa orang ke puncak lereng. Wuhuu! Eskalator memiliki panjang dan lebar yang berbeda-beda, bisa berdampingan atau saling silang. Ada juga eskalator spiral yang lebih menghemat ruang, karya insinyur Jack Levy, bahkan lebih gila lagi. Di tahun 2010, ia menggagas eskalator dengan bentuk bergelombang yang dapat berubah sudut. Sayangnya, eskalator yang diberi nama Levitator ini tidak terrealisasi. Eskalator jarang berubah kecepatannya. Jika terjadi, orang bisa kehilangan keseimbangan. Secara umum, kecepatannya berada di kisaran 1,6 sampai 3,2 km per jam, tergantung peruntukannya. Eskalator stasiun kereta bawah tanah biasanya lebih cepat daripada yang ada di mall. Karena saat berada di stasiun kereta bawah tanah, kamu ingin berpindah dari titik A ke titik B secepat mungkin. Dalam mall, biasanya orang ingin menghabiskan waktu sekadar melihat-lihat dan bersantai. Eskalator bisa membuang-buang listrik jika tidak digunakan, sehingga muncul tipe yang hanya bergerak saat terpakai, dilengkapi sensor dan bergerak saat seseorang menginjaknya. Tipe yang ramah lingkungan ini bahkan bisa menimbang banyaknya penumpang dan menurunkan kecepatan saat tidak begitu sibuk. Seluruh eskalator punya tombol berhenti darurat di platform bagian atas dan bawah. Jika kamu menekannya, jangan bayangkan ada efek domino atau semacamnya. Eskalator akan berhenti secara perlahan, memberi penumpang cukup waktu untuk meraih pegangan tangan agar tak hilang keseimbangan. Anak tangga eskalator lebih tinggi dari tangga biasa karena bukan diperuntukkan untuk berjalan menapakinya. Makanya sangat melelahkan naik eskalator yang mati. Alasan kedua kenapa terasa berat menaikinya adalah efek psikologis. Kamu berharap anak tangganya bergerak sendiri dan sulit bagi otakmu untuk menyadari sebaliknya. Berjalan di eskalator mungkin berat, tetapi ada aturan tidak tertulis di beberapa negara kalau kamu mau melakukannya. Berdiri di kanan, berjalan di kiri.
seperti di jalan raya, pengemudi lambat di kanan dan jalur cepat di sebelah kiri. Tapi hal ini ternyata tidak efisien bagi penggunaan eskalator. Penelitian menunjukkan akan lebih cepat jika semua orang tetap berdiri. Meski demikian, sulit untuk membuat setiap orang terbiasa untuk berdiri di kedua sisinya. Karena kita sudah terbiasa dengan aturan berdiri di sini, berjalan di sana. Saat sedang berdiri, kamu mungkin sadar kalau pegangan eskalator sering bergerak lebih cepat daripada anak tangganya. Ini terjadi saat rol yang memutar pegangannya masih baru. Ia dibuat 2% lebih besar agar tidak aus terlalu cepat. Jika pegangannya bergerak dengan kecepatan yang sama dengan anak tangganya, itu artinya eskalator tersebut sudah bekerja setengah masa pakainya. Dan jika tanganmu mulai ketinggalan di belakang, artinya eskalatornya sudah cukup tua. Dan sikat di sisinya bukan untuk membersihkan sepatumu. Fungsinya justru untuk menjauhkanmu dari ujung pijakan. Saat sikat menyentuh kaki, ia membuatmu sadar kalau kamu berdiri terlalu dekat dengan celah antara tangga dengan dindingnya. Menjaga jarak aman berarti mengamankan tali sepatu atau pakaian longgarmu supaya tidak tertarik ke dalamnya. Selain sikat, garis kuning terang juga menandai ujung anak tangga. Jadi saat naik eskalator, berdirilah dalam batas terang ini. Secara visual, batas ini memisahkan tiap-tiap anak tangga. Jadi jika kamu berjalan naik atau turun, kamu tidak akan kagok hingga terpeleset. Ada juga alasan anak tangga eskalator punya alur tersendiri. Misalnya, kamu tidak sadar menjatuhkan pulpenmu. Ketika sampai di bagian paling atas atau bawah eskalator, pulpen tersebut tidak akan tersangkut. Alur ini masuk melewati plat bergerigi yang mendorong benda asing keluar. Untungnya lagi, alur ini tidak akan membiarkan kakimu terjepit di antara anak tangga dan platformnya. Syukurlah. Pedestrian berjalan merupakan varian eskalator futuristik yang keren. Tapi ternyata sudah ada sejak dulu. Yang pertama dibangun dan juga yang terpanjang dibuat untuk pameran dunia tahun 1893 di Chicago. Eskalator ini dibagi menjadi 2 bagian sehingga penumpang dapat duduk dan berdiri sambil menaikinya. Panjangnya lebih dari 3/4 km dan masih memegang rekor dunia Guinness. Bayangkan naik eskalator di dalam air yang penuh dengan hiu. Kamu bisa merasakannya di Holian Far Glory Ocean Park, Taiwan. Eskalator luar biasa ini naik turun di dalam akuarium sehingga pengunjung bisa menikmati beragam makhluk laut warna-warni yang bisa juga menyeramkan. Eskalator tunggal terpanjang ada di Saint Petersburg dan Moskow. Masing-masing panjangnya mencapai 130 meter yang setara dengan piramida besar Giza. Sistem eskalator terpanjang ada di Central Mid-Levels, Hong Kong. Terdiri dari 18 eskalator dan 3 pedestrian berjalan, totalnya mencapai 800 meter. Dibutuhkan sekitar 20 menit untuk menempuh rute tersebut, sehingga penggunanya sering berjalan di eskalator untuk menghemat waktu. Eskalator raksasa di Medellin, Kolombia, dirancang untuk menghemat waktu penduduknya, mengurangi waktu tempuh pada area berbukit dari 35 menjadi 6 menit. Tanpanya, penduduk harus mendaki setara dengan bangunan 28 lantai. Eskalator tertinggi di dunia yang masih berfungsi ada di Osaka, Jepang, yang menghubungkan 2 bagian dari gedung raksasa Umeda Sky. Eskalator ini berada dalam terowongan kaca yang sangat besar, setinggi 170 meter dari tanah, atau setara dengan Monumen Washington. Bayangkan pemandangan yang bisa dilihat saat berpindah dari satu gedung ke gedung lainnya. Selagi kita di Jepang, mari kita naik eskalator terpendek di dunia yang berada di sebuah mall di Kawasaki. Eskalator ini memegang rekor dengan ketinggian kurang dari 1 meter dan hanya punya 5 anak tangga. Eskalator tertua yang masih beroperasi ada di pusat perbelanjaan Macy's Herald Square, New York, yang dibuat sekitar 100 tahun lalu. Bagian mesin eskalator bersejarah ini telah diperbarui, tetapi bagian pembatas dan anak tangga kayunya tetap utuh sampai saat ini. Terakhir, ada juga eskalator sepeda yang berada di Trondheim, Norwegia untuk membawa pengendara sepeda ke atas bukit yang curam. Kamu cukup meletakkan satu kaki di platform dan eskalatornya akan menarikmu ke atas bukit dengan kecepatan yang nyaman. Ya, bahkan eskalator juga mengalami naik dan turun.